sini saya ingin menjelaskan mengenai contoh aplikasi klasifikasi citra digital berdasarkan bentuk. Langkah yang pertama yaitu kita letakkan sebuah citra ke dalam lokasi direktori kerja MATLAB. Di sini kita gunakan folder dokumen, kemudian subfoldernya MATLAB. Kita letakkan di sini. Ini adalah contoh citra. Di sini kita ingin mengklasifikasikan bentuk dari suatu objek. Di sini ada objek baut yang berbentuk loncong seperti ini. Kemudian ada objek berupa mur yang berbentuk bulat seperti ini. Jadi tujuan dari tutorial ini untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan bentuknya, sehingga nanti dapat dideteksi mana objek yang merupakan baut, mana objek yang merupakan mur, seperti itu. Setelah kita letakkan di sini citra tersebut, maka otomatis citra akan muncul pada current folder di direktori kerja MATLAB. Di sini kita gunakan folder dokumen dengan subfoldernya MATLAB seperti ini tadi. Baik, langkah pemrogramannya yaitu kita buka script, pojok kiri atas kita klik. Nah, kemudian kita berikan coding pemrogramannya di sini. Diawali dengan perintah clc clear, close all, warning of all. Penjelasan untuk masing-masing perintah ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Baik, langkah pertama kita lakukan pembacaan terhadap citra RGB. Kita deklarasikan sebuah variabel, misalnya variabel A sama dengan kita berikan function imread, nama dari filenya beserta ekstensi kita inputkan di sini. Kemudian kita bisa melihat tampilan dari variabel yang sudah kita baca menggunakan perintah figure, mshow a. Kemudian kita running. Jadi running pertama kali diminta untuk menyimpan. Kita simpan dengan nama file, misalnya klasifikasi citra berdasarkan bentuk. Nah, maka setelah di running akan muncul tampilan dari citra yang sudah kita baca seperti itu. Langkah berikutnya kita lakukan konversi citra RGB menjadi grayscale. Perintah yang digunakan yaitu RGB to gray A. Seperti ini bisa kita lihat hasil citra grayscale yang dihasilkan. Nah, jadi ini merupakan citra RGB, sedangkan yang ini merupakan citra grayscale. Setelah itu kita melakukan operasi thresholding. Jadi ini tujuannya untuk melakukan segmentasi citra, memisahkan antara objek dengan background. Kita gunakan perintah seperti ini. Kemudian kita lihat hasil citra segmentasi. Nah, ini adalah citra biner hasil segmentasi. Nilainya 1 atau 0 nilai pikselnya.
sudah berubah citra biner kalau kita lihat. Kita klik tool, kemudian data kursor. Nah, ini indeksnya bernilai 0, berarti nilai pixelnya 0, sedangkan yang putih bernilai 1, seperti itu. Jadi nilainya hanya ada 0 atau 1 pada citra biner. Sedangkan pada citra grayscale, di sini kita gunakan citra grayscale 8 bit. Ini win 8 bit, sehingga nilainya 0 sampai 255 seperti ini. Setelah diperoleh citra biner, jadi citra biner yang dihasilkan itu objek yang kita maksud di sini berwarna hitam, sedangkan backgroundnya berupa berwarna putih. Nah, di dalam pengolahan citra itu yang namanya objek itu harus yang berwarna putih atau bernilai 1 pixelnya, sedangkan background yang berwarna hitam atau bernilai 0 nilai pixelnya. Sehingga dari citra ini harus kita lakukan operasi komplement. Jadi kita balik, yang hitam jadi putih, kemudian yang putih jadi hitam, supaya nanti bisa diolah. Objek yang berwarna putih itu nanti akan bisa kita olah karena nilai pixelnya 1. Melakukan operasi komplement. Perintah yang digunakan seperti ini. Nah, sehingga ini adalah citra biner yang bisa kita olah karena objeknya sudah berwarna putih, objeknya sudah bernilai 1 pixelnya, seperti itu. Kemudian bisa kita sempurnakan hasil segmentasi ini untuk menutup lubang-lubang yang timbul pada masing-masing objek. Kita lakukan operasi morfologi filling holes. Kita deklarasikan variabel e sama dengan infill di holes, seperti ini, sehingga diperoleh tampilan citra seperti ini. Nah, ini adalah hasil akhir segmentasi, sehingga objek ini berisi nilai pixel 1 dan berbentuk utuh seperti ini. Ini adalah hasil akhir segmentasi berupa citra biner. Selanjutnya kita lakukan pelabelan. Tujuannya untuk memberikan urutan pada masing-masing objek. Jadi kita berikan urutan mana objek yang nomor 1, mana objek yang nomor 2, mana objek yang nomor 3, mana objek yang nomor 4, seperti itu. Perintah yang digunakan label number of object, kemudian bw label e, seperti ini. Jadi kalau kita lihat hasil pelabelan, nah seperti ini. Ya, ini adalah hasil pelabelan. Jadi kalau pada citra biner sebelum dilabeli, kita lihat nilai pixelnya, tentunya memiliki nilai pixel 1 pada masing-masing objek berwarna putih, sehingga nilai pixelnya 1 semua, sedangkan background 0. Tetapi begitu kita lakukan operasi pelabelan, nah di sini
pada objek yang paling kiri ini nilai pikselnya satu semua yang ada di sini. Kemudian yang di sini nilai pikselnya 2, yang di sini nilai pikselnya 3, yang di sini nilai pikselnya 4. Jadi diberikan urutan dengan nilai piksel yang berbeda-beda. Itulah tujuan dari pelabelan. Selain itu juga untuk mendeteksi jumlah objek pada variabel ini, number of object. Nah, di sini number of object diperoleh 4 sesuai dengan citra yang kita berikan. Kita juga bisa memberikan warna terhadap citra yang sudah kita labeli. Label RGB sama dengan label to RGB E. Nah, begitu kita lihat tampilan dari pelabelannya. Nah, seperti ini. Oh, ini mestinya bukan E karena yang sudah terlabeli adalah variabel label. Nah, seperti ini mestinya. Kita running. Nah, di sini sebenarnya ini kedua gambar ini sama saja, hanya yang ini berwarna sedangkan yang ini grisil seperti itu. Jadi kalau kita lihat nilai pikselnya, oh, di sini dalam bentuk RGB berwarna biru. Di sini warnanya cyan, gabungan antara hijau dan biru. Di sini yellow, gabungan antara red dan green. Di sini red. Seperti itu. Sama saja, hanya saja pewarnaan saja yang berbeda. Setelah kita lakukan pelabelan, selanjutnya kita lakukan ekstraksi terhadap luas dan keliling dari masing-masing objek. Selain itu kita ekstrak juga bounding box dari masing-masing objek. Melakukan ekstraksi fitur pada masing-masing objek. Perintah yang digunakan S sama dengan region prop dari label yang ingin kita ekstrak, yaitu area, yaitu luas, kemudian perimeter atau keliling, dan juga bounding box-nya dari masing-masing objek. Kemudian kita ambil masing-masing fitur tersebut. Luas sama dengan concatenate atau disingkat cat 1 s.area. Kemudian keliling concatenate 1 s.perimeter. Kemudian bounding box concatenate 1 s.bounding box. Seperti ini. Kemudian kita buat variabel dengan nama metrik, yaitu rumusnya adalah 4pi dikalikan dengan luas dibagi dengan keliling kuadrat. Nah, jadi dengan nilai metrik ini kita bisa mendeteksi tingkat kebulatan dari suatu objek. Semakin bulat suatu objek, maka nilai metriknya akan mendekati 1. Jadi nilai metrik itu nilainya antara 0 sampai 1. Semakin bulat, nilai metriknya akan semakin mendekati 1. Kalau semakin mendekati garis lurus, nilai metriknya akan mendekati 0. Setelah itu
tinggal kita berikan perintah untuk mengklasifikasikan bentuk pada masing-masing objek. Kita berikan perulangan di sini. Satu sampai banyaknya objek. Jadi nanti 1 sampai 4. Atau kita lihat dulu hasil ekstraksi fiturnya. Kita running dulu. Nah, setelah kita running, maka kita akan mendapatkan fitur yang pertama, luas. Nah, ini adalah luas masing-masing objek, hasil dari pelabelan tadi. Kemudian keliling pada masing-masing objek dengan satuan pixel ini keduanya. Nah, metrik ini nilai metrik pada masing-masing objek, sehingga objek yang pertama nilai matriksnya 0,9899, objek yang kedua 0,4784, dan seterusnya, sesuai dengan urutan dari objek yang sudah kita labeli tadi. Nah, ini adalah objek yang pertama, berarti nilai metriknya 0,98. Ini sesuai, karena nilai metrik semakin bulat suatu objek, maka nilai metriknya mendekati 1. Nah, ini objek yang kedua, nilai metriknya tidak mendekati 1, 0,4784. Di sini objek yang ketiga nilai metriknya 0,999, mendekati 1 karena memang bentuknya bulat. Objek yang keempat nilai metriknya 0,4703 karena dia memang bentuknya lonjong seperti ini, sesuai dengan teori yang ada. Setelah itu kita berikan aturan saja, jika metrik dari masing-masing objek itu lebih dari 0,8, maka dia semakin bulat, berarti itu merupakan objek Moore, seperti itu ya. Kita berikan perintah A, insert object annotation. Kita berikan, ini kita perbesar saja, kita berikan kotak rectangle pada lokasi bounding box pada objek tersebut. Ini kita ambil bounding box sesuai dengan number of object di sini. Kita ambil semua koordinatnya. Kemudian kita kasih nama di sini. Berarti namanya adalah Moore karena dia nilai metriknya lebih dari 0,8. Kemudian kita beri ketebalan supaya jelas. Bounding box yang sudah kita berikan, kita beri ketebalan 3. Kita beri warna, kuning misalnya, dan tulisannya itu kita beri ukuran 24 supaya besar, supaya jelas. Else, berarti else itu jika metrik dari suatu objek itu kurang dari sama dengan 0,8, maka tinggal kita beri nama objek tersebut adalah baut. Warnanya kita beri merah misalnya. N sudah selesai, tinggal kita tampilkan, menampilkan citra hasil klasifikasi figur inshow A. Begitu kita running,
Nah, ini adalah hasil dari klasifikasi citra berdasarkan bentuk dari masing-masing objek. Jadi memang bentuknya bulat itu memiliki nilai metrik mendekati 1, sedangkan kalau berbentuk mendekati garis itu nilai metriknya hampir mendekati 0. Jadi dari parameter metrik tersebut kita bisa mengklasifikasikan objek mur dan baut seperti ini. Saya rasa itu materi kali ini. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya.